pagi, salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Aris Arianja, NIM 617311111013 dari kelas PJKRB 2018. Di sini saya akan mempresentasikan materi bab 3, pembinaan olahraga prestasi atau olahraga prestasi dalam materi dasar-dasar ilmu pelatihan. Nah, dari sini saya akan menjelaskan sedikit sejarah perjalanan panjang prestasi olahraga, yang dimana pasang surut prestasi yang semua bermuara kebijakan dan implementasi dalam bentuk pembinaan olahraga. Nah, dari sini juga dari beberapa negara maju dan saat ini fungsi dari olahraga sudah mengalami yang cukup pesat untuk mencegahkan. Salah satunya adalah bagaimana olahraga saat ini berkembang menjadi sebuah industri yang jika dikelola secara baik dan benar. Nah, di sini juga bagi bangsa Indonesia sepertinya kita memainkan multifungsi baik sebagai media peningkat sumber daya manusia, sebagai alat perjuang pada masa sebelum dan sesudah kemerdekaan, sebagai pembentuk karakter bangsa karena olahraga mengandung nilai-nilai universal yang sangat dibutuhkan saat ini, seperti sportivitas, pantang menyerah, dan kerja sama yang baik. Dari sini ada juga sedikit tujuan olahraga nasional yang diamankan oleh Undang-Undang Sistem Olahraga Nasional. Ada 5 poin. Yang pertama itu memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran. Yang kedua, untuk meningkatkan prestasi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas manusia. Dan yang keempat, pembentukan karakter, yang dimana di sini melalui menanamkan nilai moral dan akhlak mulia seperti sportivitas, disiplin, dan yang lain sebagainya. Yang nomor 5, national building. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan yang pertama itu kompensasi pelatih. Kita juga seperti kita mau memprestasikan atau menampakkan ada di diri kita itu seperti kita bisa itu, ya di sini juga ada juga namanya kompetensi pelatih. Di sini pelatih adalah orang yang penting buat kita supaya kita menjadi orang sukses untuk mengembangkan prestasi kita. Diajarkan dari bawah hingga kita seperti kita juga bisa menggapai yang kita inginkan, seperti prestasi kita, seperti kita di bulu tangkis, sepak bola, atau lain sebagainya. Selanjutnya di sini juga ada menyimpulkan beberapa alih terkait kompetensi, yaitu konsep luas, kemampuan, dan kemauan untuk melakukan tugas. Yang ketiga, dimensi perilaku yang mempengaruhi kinerja. Yang keempat itu karakteristik individu. Yang kelima itu kemampuan dasar, dan yang keenam bakat. Nah, di sini juga ada beberapa kompetensi merupakan faktor dasar yang perlu dimiliki seorang sehingga mempunyai kemampuan lebih dan membuatnya berbeda dengan seorang yang sebelumnya gitu. Yang pertama itu ada motif. Motif yaitu kebutuhan dasar seorang yang mengarahkan secara berpikir dan bersikap. Baru sifat-sifat dasar. Yang kedua itu, yang ketiga citra pribadi, yaitu pandangan seorang terhadap identitas dan kepribadiannya sendiri. Yang keempat, peran kemasyarakatan, yaitu bagaimana seorang melihat dirinya dalam interaksi. Yang kelima, pengetahuan, yaitu suatu dan dapat dimanfaatkan dalam tugas. Nah, di sini juga ada Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional, yaitu yang bisa dikatakan bahwa elemen-elemen terdiri dari pasal 2 ayat 2. Yang pertama itu adalah landasan kepribadian, yang kedua penguasaan ilmu dan keterampilan, yang ketiga itu kemampuan berkarya, yang keempat sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan dikuasai. Baru di sini juga ada gambaran tersebut disebut
bahwa anatomi pelatih yang baik harus memiliki beberapa karakteristik yang merupakan kompetensi yang harus dimiliki dan terus dikembangkan. Yang pertama itu harus ada etika seperti yang pertama. Yang kedua, bersikap adil. Yang keempat, kematangan. Yang kelima, fokus terhadap atlet. Yang keenam, pengolahan media. Dan di sini ada juga motivasi motivator. Nah, di sini ada juga nilai-nilai pelatih yang menurut EOC. Nah, yang seperti yang pertama itu bertindak dengan integritas, yang kedua berusaha untuk menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya, baru yang ketiga menerima peraturan yang baik. Nah, di sini kepemimpinan pelatih yang pertama itu gaya kepemimpinannya, baru seperti gaya pemimpin itu ada pemimpin selalu memberikan petunjuk yang dipimpin, baru dipimpin selalu mengadakan pengawasan secara ketat terhadap orang yang dipimpin. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi ini, yang dimana kita harus bisa mengembangkan bakat kita, yang dimana bakat kita yang tertunda gitu. Nah, jadi kita jangan pernah takut untuk mengembangkan bakat kita, supaya kita itu bisa maju dan membawa negara kita Indonesia menjadi merdeka, kan gitu, bangga gitu maksudnya dengan prestasi kita. Nah, jadi kita sebagai anak olahraga juga, dari sinilah kita memulai untuk mengembangkan bakat kita, supaya kita bisa untuk melakukan dan membuat orang sekeliling kita, begitu juga negara kita menjadi harum gitu namanya, maksudnya harum di negeri-negeri orang lain gitu. Nah, jadi saya akan menyimpulkan sedikit dari hasil presentasi saya, yang dimana pelatih adalah gelar atau sebutan yang memancarkan rasa hormat, respek, status, tanggung jawab. Gelar coach yang bisa dibilang pelatih seringkali bisa berlanjut meskipun tugas sebagai coach sudah selesai. Nah, seperti contohnya, dia sudah membawa kita untuk maju dan meraih kemenangan atau meraih bakat kita sampai selesai gitu loh. Nah, di sini juga dalam mencapai sebuah prestasi, seorang pelatih yang baik akan mengarahkan para atletnya untuk bersama-sama mencapai prestasi yang telah ditargetkan dengan cara-cara yang positif. Pelatih akan membangun motivasi dan komunikasi yang baik dan seluruh elemen yang berpengaruh dalam pencapaian prestasi. Mungkin sedikit materi dari saya. Kiranya kalau ada kesalahan dalam penyampaian saya dan berbahasa saya, kiranya saya minta maaf, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Terima kasih. Salam olahraga.